Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa S. Adawiyah, calon guru penggerak angkatan 8 dari SLB Negeri Bungursari, Kota Tasikmalaya. Di sini saya akan memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi dari modul 1.1. Pemikiran Ki Hajar Dewantara yang pertama, asas pendidikan. Pendidikan adalah suatu tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Dengan kata lain, pendidikan merupakan sebuah tempat yang digunakan untuk menumbuh kembangkan budaya-budaya kearifan yang ada pada masyarakat. Yang kedua, menuntun kodrat anak. Kodrat keadaan yang dimiliki anak meliputi kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam ini merupakan segala sesuatu yang dibawa oleh anak sejak lahir, seperti minat, bakat, serta cara belajar. Kemudian sikap, karakter, dan keadaan lingkungan di mana anak hidup dan berinteraksi dengan masyarakat. Sedangkan kodrat zaman dapat dilihat pada perubahan waktu dari tahun ke tahun. Pengaruh-pengaruh dari luar yang berkembang seperti perkembangan teknologi yang terus berkembang dinamis mempengaruhi cara belajar anak dan juga merubah cara menuntunnya. Kemudian yang ketiga ada semboyan atau trilogi pendidikan. Ingarso Sung Tulodo, Ing Madio Mangunkarso, dan Tuturi Handayani merupakan semboyan pendidikan Indonesia yang digaungkan oleh Ki Hajar Dewantara. Ketika semboyan ini harus dilaksanakan secara bersamaan dalam satu kesatuan, sehingga akan menghadirkan sistem Among yang memberikan pendidikan yang berpihak pada murid. Kemudian salam dan bahagia. Salam bisa dimaknai dengan doa yang berarti selamat. Selamat dan bahagia diartikan anak mampu untuk tidak bergantung pada orang lain, baik secara lahir maupun batin, namun mereka mampu untuk berdiri dengan kekuatan sendiri. Oleh karena itu, budi pekerti menjadi salah satu faktor penunjang dalam mewujudkannya. Sebelum mempelajari modul 1.1, saya beranggapan bahwa KKM itu menjadi acuan keberhasilan anak. Kemudian pembelajaran itu haruslah apa yang ada dalam buku paket, serta pembelajaran itu harus selalu di dalam kelas dan fokus terhadap hasil tanpa memperhatikan proses. Padahal proses itu merupakan hal yang sangat penting dalam pembelajaran. Setelah saya mempelajari modul 1.1 ini, ada dua hal yang berubah dari saya, yakni yang pertama mindset saya tentang pendidikan dan pengajaran, bahwa pendidikan dan pengajaran itu merupakan dua hal yang berbeda. Pendidikan ini pada hakikatnya adalah memberi tuntunan terhadap semua kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaannya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dan pengajaran adalah bagian dari pendidikan itu tersendiri, serta pengajaran ini adalah proses dari pendidikan. Kemudian yang kedua adalah sikap dan cara mengajar saya. Saya mengarahkan bakat dan minat murid agar dapat dikembangkan secara optimal. Kemudian pembelajaran itu tidak harus di kelas tetapi dilakukan di mana saja. Kemudian melakukan kolaborasi dengan orang tua, serta mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari dan lingkungan sekitar. Kemudian mengarahkan murid untuk memanfaatkan teknologi dalam proses belajar, serta informasi itu dapat diperoleh dari mana saja, tidak melulu dari buku paket. Ada beberapa hal yang bisa saya implementasikan agar pembelajaran itu relevan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di antaranya melakukan asesmen kemampuan dan kondisi awal murid, kemudian membuat rancangan pembelajaran disesuaikan dengan kemampuan murid itu tersendiri, serta memanfaatkan teknologi dan lingkungan sekitar dalam proses pembelajaran. Melakukan kolaborasi dan kesepakatan program pembelajaran dengan orang tua murid, serta memberikan pembelajaran yang menyenangkan bagi murid melalui pemilihan media pembelajaran yang bervariasi, baik berupa gambar, video, maupun audio, atau pembelajaran yang berbasis permainan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.